Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sylvia dengan NIM 34014202. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait literasi digital dan kemanusiaan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Denny Setiawan, SSN, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Selanjutnya, penjelasan hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Menurut Paul Devor, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak, yang merupakan manifestasi kekuatan terhadap alam, manusia, dan budaya. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mulanya, mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam berupa batu, tulang, dan kayu. Lambat laun, alat tersebut dirakit semakin rumit sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin bermunculan yang membawa kita memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru disebut disrupsi. Disrupsi ini berpotensi menggantikan pemain lama dengan yang baru, menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga bermanfaat. Jadi kita sebagai masyarakat jangan mau atau jangan sampai tergerus teknologi. Jadi masyarakat yang menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif teknologi. Muncullah berbagai platform media, baik media massa maupun media sosial, jelas memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi ini berupa teks, gambar bergerak, desain grafis, suara, musik, serta juga interaktivitas. Pengembangan literasi digital menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi ini sebagai dasar untuk belajar, dan pemahaman serta proses evaluasi pun akan mempermudah penggunaan akses digital untuk mendukung suatu kegiatan yang sesuai dengan harapan. Dunia virtual pada akhirnya telah mengubah kultur dan tatanan pada berbagai bidang kehidupan manusia, tanpa terkecuali bidang pendidikan, yang mana perubahannya itu cukup jelas bagi lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Jadi di sini tuh ada 5 dampak positif dari literasi digital. Yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Selanjutnya, ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data, serta mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Kemudian, adanya kemampuan untuk merefleksikan dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik itu secara individu maupun secara kelompok atau kolaborasi dalam berbagai pihak. Selanjutnya, literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka yang berkonotasi menjadikan manusia sebagai sosok robotik belaka, melainkan lebih luas daripada itu, yakni memadukan literasi dan digital. Jika informasi digital adalah simbol representasi data, sementara literasi lebih kepada kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis.
Dengan demikian, kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif, khususnya dalam manipulasi data digital. Kedua, komprehensif khususnya interaksi sosial. Dalam perkembangan zaman ini, adanya dampak negatif dari teknologi yaitu keamanan digital yang berupa adanya serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, serta manipulasi data digital. Kedua, kualitas hidup, yaitu adanya lingkungan hidup yang makin banyaknya sampah sampingan berupa kayak banyak sampah-sampah elektronik yang sudah tidak terpakai gitu. Masalah selanjutnya ada masalah mental. Nah, jadi karena perkembangan teknologi ini, masyarakat banyak yang antisosial, terus tidak mau bergaul, habis itu banyaknya kecanduan yang misalnya kecanduan game online gitu. Selanjutnya ada masalah produktivitas kerja, di mana penggunaan teknologi yang tidak baik atau sembarangan, maka barang-barang tersebut tidak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi kayak fungsinya tuh tidak berjalan dengan semestinya. Selanjutnya dalam bidang ekonomi dan politiknya itu adanya pembunuhan pekerjaan. Misalnya sekarang ini yang kita tahu banyak ojek online, yang mana ojek-ojek offline tuh mulai tersingkirkan dan bahkan punah gitu. Selanjutnya ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things telah berkembang dari konvergensi teknologi integrable microelectromechanical system atau biasa disebut MEMS dan internet. A thing pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan bersanakan dengan transporter biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah, dan sejauh ini Internet of Things paling erat hubungannya dengan komunikasi machine to machine atau disebut M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi machine to machine yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh yaitu smart cable, smart meter, smart grid sensor. Selanjutnya ada big data. Big data ini memiliki istilah yaitu menggambarkan volume data yang besar, baik data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis, tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada sejarah big data. Istilah big data masih terbilang baru dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan yang penyimpanan informasi yang sangat besar untuk dianalisis. Fenomena big data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis industri, Doug Flanell, menyampaikan konsep big data yang terdiri dari 3 bagian penting, diantaranya yaitu volume, kecepatan, dan variasi. Selain itu juga terdapat variabilitas dan kompleksitas. Selanjutnya ada potensi big data. Jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hampir tidak terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus tumbuh tanpa henti, artinya big data memiliki potensi tinggi untuk mengumpulkan wawasan kunci dari informasi bisnis. Sayangnya saat ini baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Big data dalam bisnis menjadi strategi yang banyak dan baik dalam informasi mentah maupun informasi yang sudah matang dan menjadi keuntungan yang terus mengalir
ke organisasi bisnis di setiap harinya. Selanjutnya, mengapa big data itu penting? Karena tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis seperti pengurangan waktu, pengembangan produk, dan optimalisasi penawaran produk, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Ketika organisasi mampu mengembangkan jumlah data besar yang dimiliki dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan untuk tiap masalah bisnis. Kedua, menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli barang. Selanjutnya, menghitung kembali seluruh resiko yang ada dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, ada pun manfaat Internet of Things dan Big Data, yaitu mereka sama-sama menyimpan data, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Big data adalah kumpulan data kompleks yang sangat besar, sehingga sulit untuk dianalisis dan diproses dengan sistem manajemen data yang biasa. Sedangkan Internet of Things adalah teknologi yang berkembang untuk menghubungkan smart device ke internet untuk mentransmisikan dan mengirim data demi membuat sebuah keputusan. Contohnya itu seperti penggunaan Google Maps dan data di dalam bisnis, misalnya penggunaan skema inovasi, model bisnis dalam berbagai sektor industri. Selanjutnya, ada konsep pemanfaatan artificial intelligence. Konsep dasar artificial intelligence adalah sebuah kecerdasan buatan yang merupakan mesin yang belajar dari pengalaman penyesuaian diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Konsepnya itu berupa sistem yang berpikir seperti manusia atau bisa disebut thinking humani. Selanjutnya ada sistem yang berpikir secara rasional atau disebut thinking rationally. Selanjutnya ada sistem yang bertindak seperti manusia, yaitu acting humani, dan sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Selanjutnya ada pemanfaatan dari artificial intelligence ini, yaitu pekerjaan repetitif bisa disetel otomatis sehingga mempersingkat waktu. Selain itu, juga bisa meningkatkan kemampuan produk yang sudah ada, misalnya voice assistant dari Google. Selanjutnya ada konsep pemanfaatan e-commerce. Konsep dasar e-commerce yaitu penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Dalam konteks yang lebih formal, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Selanjutnya ada pemanfaatan e-commerce, yaitu selain dijangkau pasar, penggunaan e-commerce juga bisa menghemat biaya seperti biaya promosi, sebab tidak perlu menyewa toko secara fisik. Cukup mengeluarkan biaya untuk iklan, tenaga kerja, dan pembuatan website toko online. Contohnya yang kita ketahui itu toko online, yaitu yang paling populer yang biasa kita tahu adalah toko belanja Shopee. Itu nggak usah tanya. Terus selanjutnya ada etika dunia cyber, yaitu saat kita berperilaku yang baik dalam bermedia sosial, yaitu menghargai apapun yang diposting atau diunggah orang lainnya, menghargai selayaknya di dunia nyata. Kemudian segala sesuatu yang diunggah di media sosial harus dipikirkan secara baik, mulai dari tulisan, foto, ataupun video agar tidak menimbulkan unsur sara. Apabila ingin mengunduh sesuatu dari internet, kita harus menghargai kerja keras orang lain dan menghargai karya orang lain dengan tidak mengunduh bajakan, yang mana kita harus mengunduh dengan akun atau web yang resmi, baik itu free ataupun tidak. Jangan melakukan plagiat baik dalam bentuk foto, tulisan, ataupun video sendiri ataupun video orang lain. Jangan sembarangan memposting yang berkaitan dengan diri sendiri, dan bila mau memposting orang lain harus izin terlebih dahulu. Dan terakhir, berpikir kritis untuk segala informasi yang ada di internet, baik itu benar maupun salah. Selanjutnya,
Dalam etika dunia cyber ini, kita harus memanfaatkan secara bijak, yaitu dengan menghindari plagiasi. Yang mana plagiasi adalah salah satu tidak memberikan kutipan dan referensi dari gagasan orang lain yang kita tulis dalam bentuk tulisan kita. Nah, untuk menghindarinya, kita harus menggunakan aplikasi reference manager, mendapatkan atau menulis daftar pustaka secara otomatis, yaitu yang sekarang kita tahu aplikasi Mendeley. Selanjutnya ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat asas-asas dan tujuan penggunaan teknologi informatika, pembuatan-pembuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan ancaman pidananya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini terdapat pasal-pasal, yaitu pasal 2 Undang-Undang IT, pasal 3 dan pasal 4 yang tentang undang-undang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum bagaimana diatur dalam undang-undang, baik berada dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia per wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Selanjutnya pasal 3 yaitu berisi asas kepentingan hukum. Selanjutnya ada asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikat baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya di pasal 4 itu adalah pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik, yang mana berisi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia dan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kepentingan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, serta bertanggung jawab serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat menjelaskan materinya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.